Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Manajemen di Perusahaan Global. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ratih Ayu Puspitasari dengan NIM akhir 0006. Kemudian ada Nani Wijayanti dengan NIM akhir 0002. Diva Lenika Sanda dengan NIM akhir 0004 dan Fania Dahayu Cahyarani dengan NIM akhir 0018. Next. Untuk materi slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Nani Wijayanti. Silahkan Mbak Nani. Materi pertama yaitu definisi dari pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merujuk kepada cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis, dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna. Pelatihan atau training adalah sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit yang melibatkan aktivitas-aktivitas pemberian instruksi-instruksi khusus yang direncanakan. Sedangkan pengembangan atau development karyawan dimaksudkan untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Pengembangan karyawan bisa dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal berarti karyawan ditugaskan oleh perusahaan, sedangkan secara informal berarti karyawan melatih dan mengembangkan dirinya atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa ditugaskan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Sesudah pegawai diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan. Pengembangan atau development ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui latihan atau training yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini makin menjadi penting karena perkembangan teknologi dan makin kompleksnya tugas-tugas pimpinan. Bahkan, pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development merupakan keharusan mutlak untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Sesungguhnya, tujuan latihan atau tujuan pengembangan development pegawai yang efektif adalah untuk memperoleh 3 hal, yaitu menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan merubah sikap dari pegawai tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Diva Lenika Sanda. Proses pengembangan dan pelatihan, diagnosis aspek situasi lingkungan dan organisasional, serta analisis pekerjaan merupakan langkah pertama dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan atau development. Ada 4 karakteristik perusahaan menurut Henry Shimamura yang menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif, yaitu yang pertama, manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan atau training dan pengembangan atau development. Pelatihan merupakan bagian dari kultur perusahaan. Yang kedua, pelatihan atau training bertalian dengan tujuan dan strategi bisnis dan terkait erat dengan hasil laba usaha. Yang ketiga, terdapat pendekatan yang sistematik dan komprehensif terhadap pelatihan atau training. Pelatihan dan pengembangan atau training and development dilaksanakan di semua lapisan organisasi secara berkesinambungan. Yang terakhir, terdapat komitmen untuk menginvestasikan sumber daya yang perlu guna menyediakan waktu dan dana yang memadai bagi pelatihan atau training. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ratih Ayu. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, ada cross-functional training. Cross-functional training adalah pelatihan yang sangat bermanfaat bagi karyawan untuk mampu memahami cara kerja organisasi secara lebih luas. Program pelatihan ini dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Misal, meminta staf pada bagian keuangan untuk membantu tugas HRD dalam menyeleksi karyawan baru. Yang kedua, ada skill training. Pelatihan keahlian atau yang dikenal dengan skill training merupakan jenis pelatihan dengan tujuan agar peserta dapat menguasai sebuah keahlian atau keterampilan baru yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Sebagai contoh berupa training leadership atau training e-management. Yang ketiga ada retraining atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau retraining dalam sebuah perusahaan adalah
Upaya pelatihan sumber daya manusia yang diberikan kepada karyawan yang ada di perusahaan berguna menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia yang semakin berkembang dan modern memaksa setiap individu untuk maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Salah satu bentuk retraining adalah penggunaan komputer dan internet, pelatihan digital marketing sebagai pelaku pemasaran, dan lain sebagainya. Next. Yang keempat ada team training atau pelatihan tim. Merupakan bentuk pelatihan untuk dapat bekerja secara tim, karena di dalam sebuah perusahaan, karyawan tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja secara sendiri, namun bekerja secara tim. Pelatihan sumber daya manusia ini ditujukan untuk kelompok karyawan agar mampu menempatkan diri dalam sebuah tim, terbiasa bekerja dalam sebuah tim, dan mampu bekerja sama dengan sesama karyawan dalam sebuah divisi atau sejenisnya. Yang kelima ada creativity training atau pelatihan kreativitas sumber daya manusia. Dalam perusahaan terdapat berbagai jabatan dan posisi yang membutuhkan kreativitas tinggi, diantaranya adalah manajer, supervisor, marketing, promosi, dan lain sebagainya. Pekerjaan mereka menuntut untuk bisa lebih kreatif dalam memimpin dan mengeluarkan gagasan-gagasan segar yang inovatif untuk kemajuan perusahaan. Disinilah pelatihan kreativitas menjadi sebuah solusi dalam memaksimalkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fania Dahayu. Silahkan Mbak Fania. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang ke-6 ada language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Pelatihan ini menjadi penting karena pada masa revolusi industri 4.0 ini banyak perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing, sehingga bahasa menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya terhubungan antara perusahaan. Selanjutnya ada teknologi training atau pelatihan teknologi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan pada bidang teknologi. Hal ini karena pada zaman serba digital ini, teknologi merupakan sarana untuk efisiensi dan produktivitas. Semisal pada pemasaran yang menggunakan teknik digital marketing dalam penjualan produk. Begitupun dengan sistem administrasi perkantoran dan lainnya. Next. Selanjutnya ada perbedaan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada ukuran ya, ditujukan kepada siapa? Karyawan yang sudah ada untuk mengembangkan potensinya, sedangkan pelatihan karyawan baru agar memiliki keahlian atau skill yang dibutuhkan dalam perusahaan. Ukuran yang kedua, lambat jangka waktunya, pengembangannya berkelanjutan selama karyawan masih bekerja di perusahaan, sedangkan pelatihannya biasanya 3-6 bulan atau bahkan lebih untuk kemampuan yang lebih spesifik. Ukuran yang ketiga, apa tujuan programnya? Pengembangannya berfokus pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi untuk mengatasi tantangan di masa depan. Sedangkan pelatihannya berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan ini untuk pekerjaan saat ini. Yang keempat, ada apa kegiatan orientasinya? Berorientasi pada karir termasuk kualitas diri sehingga cangkupannya lebih luas daripada pelatihan. Sedangkan pengembangannya terbatas dan berorientasi pada pekerjaan tertentu, semisal teknik mesin. Dan ukuran yang terakhir, pelatih atau mentor. Pengembangan SDM biasanya dilakukan manajer divisi dan diawasi HRD, sedangkan pelatihannya biasanya dilakukan oleh tim khusus dan bukan dari dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.